Pemirsa, saat ini kita berada di lokasi Goa Ashabul Kahfi bersama Ustadz Kainama. Siap, insya Allah. Bisa ceritakan sedikit sejarah tentang Ashabul Kahfi? Ada banyak orang yang bilang bahwa Seven Sleepers atau 7 penidur Ya. bersama seekor anjingnya yang tertulis dalam surat di dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Kahfi itu dongeng, itu legenda. Salah, itu betul. Betul itu ya? Itu betul. Nah, buktinya ada ini. Iya. Karena Kaisar Decius itu antara 250 sampai dengan 257 Masehi itu tercatat di dalam sejarah. Sejarah apa? Sejarah Roma. Oh, ada ya? Ada. Oh, iya. Dia zolim kepada jemaat monoteisme. Oh. Nah, 7 Seven Sleepers ini, 7 penidur ini adalah jemaah monoteisme. Dikejar, mau dibunuh. Masuk dia di dalam gua. Allah menyelamatkan mereka, menidurkan. Lalu pada zaman Theodosius II, Theodosius II itu ada orangnya. Oh. Jadi nggak mungkin Al-Quran salah, ada orangnya. Ada ya? 403 sampai 408 pemerintahannya di dalam sirkulasi sejarah penulisan kekuasaan Romawi. Iya. Ngarang aja bilang bohong-bohong. Ada, beneran. Ada ya? Seven Sleeper ada. Kisah para pemuda yang tertidur di gua terdapat dalam surat ke-18 Al-Quran, Al-Kahfi, Gua, ayat 9 sampai 26. Kisah ini menceritakan para pemuda yang beriman yang tertidur secara supernatural di sebuah gua, namun kemudian terbangun 300 tahun kemudian. Kisah ini meniru kisah yang terdapat dalam homili Syria yang ditulis oleh seorang uskup Kristen bernama Jakob dari Serug yang hidup pada tahun 451 hingga 521 Masehi. Kisahnya menceritakan tentang 7 pemuda Kristen di Efesus, yang merupakan kota Yunani kuno yang sekarang terletak di Turki modern. Mereka bersembunyi dari kaisar jahat di sebuah gua. Mereka tertidur secara supernatural selama ratusan tahun dan terbangun dan mendapati bahwa kampung halaman mereka telah menjadi daerah Kristen. Beginilah kisah 7 penidur yang ditulis oleh Uskup Jakob dari Serug. Pada masa pemerintahan Decius atas Roma, di kota Efesus, kuil-kuil didirikan untuk dewa-dewa non-Kristen. Penduduknya harus beribadah dan mempersembahkan korban di tempat-tempat ini, dan harus meninggalkan agama yang mereka anut sebelumnya. Kalian harus beribadah di sana sekarang. Kalian harus melakukan upacara pengorbanan. Awas kalau tidak. Orang-orang melakukan apa yang mereka perintahkan karena mereka merasa takut. Tujuh tentara Kristen berpangkat tinggi, yaitu Maximilian, Jamblichus, Martin, John, Dionysius, Antonius, dan Konstantin, memilih untuk mengunci diri di rumah mereka daripada harus menyembah berhala-berhala. Hei kau, ikut denganku. Ketika pihak berwenang mengetahui bahwa mereka tidak mematuhinya, mereka ditangkap dan dibawa ke hadapan kaisar. Kaisar mengadilinya dan kemudian memberi waktu singkat untuk mengubah sikap mereka sampai dia kembali lagi ke Efesus. Kalian semua sebaiknya menyembah dewa kami jika kalian ingin hidup. Aku harus pergi sekarang. Ketika aku kembali ke sini, aku ingin melihat bahwa kalian mematuhiku. Kita tidak punya pilihan selain melarikan diri. Aku lebih baik mati daripada menyembah dewa-dewa mereka. Ayo pergi sekarang. Mereka memberikan hartanya kepada orang miskin. Mereka hanya mengambil beberapa keping uang saja.
dan pergi ke sebuah gua di Gunung Ancyilos untuk berdoa. Setiap hari, salah satu dari 7 orang tersebut kembali ke kota dengan menyamar untuk membeli makanan dan kebutuhan lainnya. Kaisar Decius kembali setelah perjalanan dan menanyakan ke-7 orang ini. Di mana mereka? Kami tidak tahu, Yang Mulia. Temukan mereka. Baik, Tuanku. Seorang pembeli mengetahui saat berada di kota bahwa ke-7 pria itu sedang dicari lagi. Apakah kau mendengar beritanya? Kaisar sedang berusaha menemukan 7 orang Kristen. Ya, aku mendengar tentang itu. Kembali ke gua, ke-7 pria itu menyadari situasi mereka yang mengerikan. Mereka sedang mencari kita sekarang. Aku yakin Kaisar akan mengetahui di mana kami bersembunyi. Ini dia, teman-teman. Kita berada di ujung tanduk sekarang. Mari kita berdoa bersama. Mereka mengucapkan doa terakhir mereka di dalam gua sebelum bertekad menyerahkan diri. Tapi kemudian Tuhan membuat mereka tertidur. Tentara Kaisar mencari untuk menemukan mereka. Tahukah kalian di mana ke-7 pria Kristen itu? Pernahkah kalian melihat salah satunya di sini? Mereka akhirnya menemukan ke-7 pria itu tertidur di sebuah gua. Mereka melaporkan apa yang mereka temukan kepada Decius. Mereka tidur di gua. Tutup gua dengan batu-batu besar rapat-rapat. Baik, Tuanku. Para prajurit mengikuti perintah tersebut. Pada dasarnya ke-7 orang tersebut dikubur hidup-hidup. Namun seorang Kristen datang dan menulis di luar gua nama-nama para martir dan kisah mereka. Lama kemudian, seorang kaisar Kristen baru memerintah negeri tersebut. Namanya Theodosius. Suatu hari dia merasa gelisah akan suatu hal. Aku dan masyarakatku mulai tidak percaya pada kebangkitan orang mati. Ya Tuhan, tolong beri kami alasan untuk percaya. Tuhan memutuskan untuk membantunya dan menimbulkan gagasan pada penduduk Efesus untuk membangun kandang di Gunung Ancyilos. Mereka menemukan gua yang diblokir. Mereka memutuskan untuk membuka gua tersebut. Mereka melihat ke-7 orang yang tidur itu masih tertidur di dalam gua. Orang-orang yang tertidur lalu terbangun seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mereka lalu keluar dari gua. Yang mengejutkan mereka, ada simbol salib di berbagai gedung, di mana-mana. Mereka membayar saat sedang belanja di kota dengan koin lama mereka. Orang-orang tidak dapat memahami dari mana uang bergambar Kaisar Decius itu berasal. Kemudian warga menemukan tulisan tentang para pemuda Kristen yang dulu tertidur itu di bebatuan.
Teman-teman, kami punya nama 7 orang yang tidur di sini. Mereka tidur selama 208 tahun. Kita perlu melaporkan hal ini kepada Kaisar. Ketika Theodosius mendengar berita itu, dia memanggil ke-7 orang Kristen itu. Orang-orang kudus menceritakan kepadanya kisah mereka. Setiap orang bersuka cita atas bukti terjadinya kebangkitan tubuh ini. Terima kasih Tuhan. Aku telah berdoa untuk keterangan ini. Orang-orang yang tertidur setelah menjelaskan keadaan dengan ceramah yang panjang, kemudian meninggal sambil memuji Tuhan. Kaisar ingin menunjukkan penghargaan setinggi-tingginya kepada mereka. Mari kita bangun makam emas untuk mereka. Namun, mereka menampakkan diri kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yang mulia, mohon kuburkan kami di dalam tanah, di dalam gua kami. jadi Kaisar melakukan apa yang mereka minta. Gua itu dihiasi dengan batu-batu berharga. Sebuah gereja besar dibangun di atasnya. Setiap tahun pesta 7 penidur dirayakan. Ada sejumlah persamaan dan perbedaan yang jelas antara kisah Al-Quran dan legenda 7 penidur di Efesus. Kedua narasi tersebut jelas memiliki banyak kesamaan yang menunjukkan bahwa keduanya sebenarnya satu kisah yang sama. Peristiwa-peristiwa yang dideskripsikan di dalamnya hampir sama, dan keduanya memiliki kesamaan yang jelas, tampak pada berbagai keterangan penting. Contohnya, nomor 1. Masalah kedua cerita ini diawali dengan pernyataan bahwa sekelompok pemuda sedang berada dalam kesulitan. Meskipun Al-Quran memberikan sedikit rincian mengenai permasalahan mereka, legenda Syria menceritakan secara khusus tentang seorang kaisar bernama Decius yang memaksa orang-orang Kristen untuk melakukan pengorbanan kepada dewa-dewa kafir atau menghadapi kematian. Nomor 2. Prasasti di gua. Dalam kisah Al-Quran, penulis menanyakan apakah pembaca pernah merenungkan para sahabat gua dan prasasti mereka. Pencantuman kata prasasti merupakan detail penting yang menghubungkan kisah Al-Quran dengan kisah 7 penidur. Dalam legenda Syria, kita mempunyai narasi yang lebih detail yang menyatakan bahwa kisah kesyahidan pemuda itu ditulis dan diletakkan di dekat pintu masuk gua. Nomor 3. Perbedaan pendapat seiring waktu di gua. Dalam penceritaan kembali legenda Suriah, terdapat beberapa perselisihan mengenai waktu orang-orang yang tidur berada di dalam gua. Al-Quran menceritakan bahwa Allah membangunkan orang-orang yang tidur sebagai cara untuk menguji siapa yang paling bisa menghitung lamanya mereka tertidur. Nomor 4. Pemuda. Detail penting lainnya di antara kedua cerita tersebut adalah bahwa para sahabat disebut pemuda. Ini kemungkinan merupakan keterangan dalam cerita aslinya untuk menunjukkan bahwa orang-orang muda lebih taat dan bersungguh-sungguh dalam iman mereka dibandingkan orang-orang yang lebih tua. Demikian pula kisah Al-Quran yang menekankan usia mereka sebagai polemik terhadap mereka yang menganut keyakinan yang sama dengan nenek moyangnya. Nomor 5. Persepsi waktu. Meskipun para pemuda tersebut telah tidur di dalam gua selama ratusan tahun, mereka mengira mereka hanya tidur sehari saja. Nomor 6. Uang untuk roti. Persamaan lain dari kedua cerita tersebut adalah keduanya menyatakan bahwa salah satu sahabat pergi ke kota untuk membeli roti dengan koin. Legenda Syria menyebutkan bahwa nama orang yang membeli roti adalah Malchus. Nomor 7. Takut ditangkap. Saat mencoba membeli roti di kota, Malchus ditahan oleh penduduk kota yang kagum karena dia memiliki koin kuno. Dia takut kaisar dan penduduk kota adalah orang-orang kafir yang akan menghukumnya. Dalam kisah Al-Quran,
seorang sahabat memperingatkan rekannya untuk menghindari penangkapan karena takut dia akan dipaksa kembali ke kemusyrikan. Nomor 8. Hari Penghakiman. Baik legenda Syria maupun cerita Al-Quran menyatakan bahwa pemuda dibangkitkan sebagai cara untuk memperkuat keimanan orang-orang beriman di hari kiamat. Nomor 9. Jumlah orang yang tidur. Penulis ayat Al-Quran ini tidak memberikan jawaban pasti mengenai jumlah orang yang tidur dengan menyatakan kemungkinan ada 3, 5, atau 7. Legenda Syria dengan jelas dan tegas menyatakan pada kalimat pertama bahwa ceritanya adalah tentang 7 orang yang tidur. Nomor 10. Tidur selama ratusan tahun. Kedua catatan tersebut menyatakan bahwa para pemuda tersebut tidur selama ratusan tahun. Al-Quran menyatakan 300 tahun dan versi Syria menyatakan 208 tahun. Ada banyak variasi dalam berbagai versi legenda 7 penidur mengenai jangka waktu mereka tidur. Dan semuanya berjangka waktu lebih dari 200 tahun. Meskipun ada banyak kesamaan dan secara jelas menggambarkan peristiwa yang sama, ada juga beberapa perbedaan utama antara versi Quran dan Syria. Ketidakjelasan Al-Quran. Penulis laporan Al-Quran tampaknya tidak jelas dalam beberapa detail. Dia menolak memberikan jumlah pasti orang yang tertidur dan malah memberikan kisaran angka yang samar-samar dengan mengatakan bahwa hanya Allah yang mengetahui jumlah yang tepat. Dia tidak menjelaskan jangka waktunya secara spesifik, hanya menawarkan beberapa tahun tetapi tidak ada yang pasti. Ia tidak menyebutkan nama apapun, tidak menyebutkan di mana peristiwa tersebut terjadi, dan tidak menyebutkan kapan peristiwa tersebut terjadi. Bukti ini menunjukkan bahwa penulis hanya mengetahui cerita tersebut secara samar-samar, dan mungkin tidak memiliki akses terhadap salinan tertulis yang lengkap. Mungkin cerita itu disampaikan secara lisan kepadanya. Tujuan cerita dan syirik. Tujuan dibalik cerita Syria tampaknya adalah penegasan kebangkitan tubuh pada hari penghakiman. Meskipun kisah Al-Quran merujuk pada hari kiamat, namun tidak menyebutkan tentang kebangkitan orang mati. Pandangan utama Islam mengenai doktrin Tritunggal Kristen adalah bahwa doktrin tersebut merupakan tindakan syirik, dosa penyembahan berhala atau politeisme, dan menjadikan seseorang musyrik. Jadi Al-Quran telah mengambil cerita yang ditulis oleh orang-orang Kristen dan mengolahnya kembali menjadi sebuah polemik melawan agama Kristen. Karena legenda Syria sudah ada hampir 2 abad sebelum Al-Quran ditulis, maka jelaslah bahwa penulis Al-Quran hanya menceritakan kembali dongeng Kristen itu. Al-Quran bahkan menyatakan dalam surat Al-Kahfi ayat 9 bahwa pembaca sudah kenal betul dengan cerita tersebut karena mereka seharusnya sudah merenungkan kisah itu. Allah menyatakan bahwa Dia menulis Al-Quran di surga. Namun kisah 7 orang tidur ditulis dalam bahasa Syria oleh Jacob dari Seruh sebagai mitos atau cerita rakyat yang diadaptasi oleh generasi berikutnya. Ini berarti Allah menjiplak tulisan Yakub, atau tepatnya sebagian orang Arab menerjemahkan cerita tersebut ke dalam bahasa Arab dan menambahkannya ke dalam Al-Quran sebagai wahyu ilahi.